Baik, perkenalkan, nama saya Bastian Jumilton Lenggu, NIM 21110033. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Baik, di sini kita lanjut untuk membuat display data. Di tutorial sebelumnya kita sudah buat display data untuk admin ya. Sekarang kita log out dulu, kita ke user interface untuk pasien ya. Kita buat untuk pasien. Sekarang kita login dulu. Di sini pasiennya nama Ino dengan pasal 134. Oke, nah di sini kita buatnya di bagian rekam medis untuk pasien dulu. Nah di sini kita lihat dulu untuk database di bagian rekam medis untuk pasien ya. Di bagian rekam medis kita cek. Nah, di rekam medis ini ada ID rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, ID jadwal karyawan, kemudian ada ID poli, ID karyawan dokter, keluhan, dan lain sebagainya. Ada banyak ini. Tapi di sini kita akan menampilkannya cuman ID rekam medis, tanggal pelayanan, kemudian ID poli. Nah, untuk ID poli ini nanti kita akan tampilkan, tapi kita akan ganti dengan kita akan membuat query untuk ID poli juga, tapi kita akan mendisplay untuk nama polinya saja. Kemudian ada ID karyawan dokter, di mana ID karyawan dokter ini kita akan display untuk namanya saja. Kita akan buat query untuk ID karyawan dokter, tapi kita cuma mendisplay karyawan dokternya. Kemudian ada apa lagi yang akan kita tampilkan? Kita akan menampilkan status perawatan. Ini status perawatannya ini kayak buat untuk apa ya? Kayak selesai perawatan gitu. Jadi tanggalnya kita buat di sini. Ini untuk status perawatan. Kalau sudah tanggal selesai, berarti otomatis pasien tersebut telah selesai melakukan rawat inap. Atau telah selesai rawat inap, sudah sembuh ya. Kalau dia ini tidak ada tanggal di sebagian status perawatan, berarti tandanya pasien tersebut masih dalam rawat inap. Kemudian kita akan menampilkan apa lagi? Metode pembayaran. Kita akan menampilkan metode pembayaran di mana kalau dua ini dia secara tunai. Kalau satu berarti dia transfer. Oke, di sini kita rubah dulu jadi satu. Kita testing untuk dua akun. Untuk dua pasien dia itu apa ya? Yaitu dia menggunakan metode pembayarannya transfer. Kita gunakan dua pasien yang metode pembayarannya adalah Oke. Jadi sekarang kita akan buat untuk query-nya dulu untuk menampilkan ID rekam medis, tanggal pelayanan, poli, karyawan dokter, dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kita ke SQL, kita buatkan query dulu. Di sini kita masukkan script untuk query-nya, select. Nah, kita yang pertama seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan menampilkan ID rekam medis kan. Nah, untuk ID rekam medis ini dia berada di dalam tabel rekam medis. Kita masukkan untuk tabelnya dulu. Rekam medis, titik ID rekam medis. Nah, kemudian kita akan menampilkan apa ya? Di sini kita coba buat URL dulu. Kita buat untuk host PHP-nya dulu biar kita bisa lihat ya. Kita gunakan di sini. Lanjut dulu. Setelah di rekam medis itu ada apa ya? Kayaknya ada tanggal pelayanannya. Saya sedikit lupa nih. Di bagian rekam medis ada tanggal pelayanan. Berarti di tanggal pelayanan itu kan ada di dalam tabel rekam medis juga kan, berarti rekam medis titik tanggal pelayanan.
Oke, setelah tanggal pelayanan kita lihat lagi apa yang akan kita tampilkan. Sini kita akan menampilkan ID poli. Kita akan menampilkan ID poli. ID poli itu ada di tabel rekam medis juga. Rekam medis titik ID poli. Setelah ID poli, berarti kita akan menampilkan nama ya. Di query-nya saja yang kita akan buat ID-nya, tapi kita akan display data untuk namanya. Jadi kita masukkan untuk nama poli. Nama poli itu kan ada di tabel poli kan, berarti poli titik nama. Nama poli ya. Nah, selanjutnya kita lihat di database dulu apa yang akan kita tampilkan selanjutnya. Sini kita akan menampilkan ID karyawan dokter. Kita akan menampilkan ID karyawan dokter yang berada di dalam tabel rekam medis. Di rekam medis titik ID karyawan dokter. Di karyawan dokter. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan apa ya? Setelah kita ingin menampilkan ID karyawan dokter, kita lihat lagi di database apa yang akan kita tampilkan. Setelah ID karyawan dokter, kita akan menampilkan nama dari dokter dulu ya. Kita cuma buat query untuk karyawan dokter saja, ID karyawannya saja. Tapi di sini yang akan kita display itu adalah nama. Nah, untuk nama dari dokter ini kan ada di tabel karyawan kan. Berarti karyawan titik nama. Kita akan menampilkan namanya. Nah, setelah nama kita akan menampilkan apa lagi? Kita lihat di sini. Yang akan kita tampilkan ini adalah status perawatan. Oke. Berarti status perawatannya itu ada di dalam tabel perawatan. Sorry, bukan tabel perawatan. Ya, benar. Di dalam tabel rekam medis status perawatan kan. Berarti di sini rekam medis titik jenis perawatan. Bukan jenis perawatan tapi status kan. Kita ya status perawatan. Berarti rekam medis status perawatan. Ya. Selanjutnya di sini kita lihat lagi apa yang akan kita tampilkan. Ini kita akan menampilkan metode pembayaran dari pasien ini. Dia setelah rawat inap atau di masa sedang rawat inap, metode pembayaran yang dilakukan itu adalah secara online atau secara transfer atau secara tunai. Nah, kalau satu itu berarti dia transfer, kalau kalau dua itu berarti dia tunai, seperti itu. Jadi status perawatan, kemudian metode pembayaran. Untuk metode pembayaran itu dia ada di dalam rekam medis. Rekam medis titik metode pembayaran. Seperti itu. Setelah kita tampilkan metode pembayaran, kita lanjut di form. Nah, form ini untuk menampilkan tabel-tabel apa saja yang di atribut-atribut ini kita ambil dari tabel-tabel apa saja. Berarti ada tabel rekam medis, tabel rekam medis. Setelah tabel rekam medis ada tabel karyawan. Setelah tabel karyawan ada apa lagi? Ada tabel poli ya. Ada tabel poli. Oke, setelah tabel poli kita buat untuk relasinya. Relasi antara tabel rekam medis dan tabel karyawan dan kepada tabel poli. Berarti di sini kita lihat rekam medis dan apa dulu? Poli ya. Rekam medis dan poli itu relasi antara tabel tersebut adalah apa? Nah, di sini relasi antara tabel rekam medis dan tabel poli ini adalah ID poli. Berarti kita masukkan dulu tabel. Di dalam rekam medis ada tabel, ada atribut poli, ID poli. Oke. Dan di tabel poli ada atribut ID poli. Seperti itu. Setelah relasi antara tabel rekam medis dan ID dan poli, selanjutnya kita buat relasi untuk rekam medis dan poli. Sudah, rekam medis dan poli kan sudah. Berarti kita buat untuk rekam medis rekam medis dan karyawan dokter. Oke, baik. Berarti rekam medis kita buatnya di sini saja. Rekam medis titik
Mari kita lihat dulu di rekam medis dan tabel karyawan yang menjadi relasi antar keduanya itu adalah apa. Nah, di tabel karyawan kan ada sudah pasti yang menjadi PK-nya itu kan eh, ID karyawan kan, berarti otomatis di dalam rekam medis kita akan hubungkan menggunakan ID karyawan karena di dalam tabel rekam medis ada ID karyawan dan di dalam tabel karyawan ada ID karyawan. Yang ini ID karyawannya. Ya, berarti di sini kita masukkan ID di dalam rekam medis kita akan ambil dokter kan, berarti ID karyawan dokter. Nah, ID karyawan dokter ini relasinya dengan tabel tabel karyawan di mana relasinya itu adalah ID karyawan. ID karyawan. Oke, selanjutnya setelah relasi antara ketiga tabel tersebut sudah berhasil, setelah relasi antara ketiga tabel tersebut sudah berhasil, sekarang kita buat untuk ordernya dulu. Kita kasih order supaya dia munculnya secara berurutan hurufnya. Order by kita akan buat untuk tanggal pelayanannya ya. Kita akan order by untuk tanggal pelayanannya. Nah, untuk tanggal pelayanannya kita lihat tanggal pelayanannya ini ada di tabel apa. Ini tanggal pelayanannya itu ada di tanggal pelayanan. Ini tanggal pelayanan, ada nih, ya. Tanggal pelayanan ada di tabel rekam medis. Berarti rekam medis titik ID titik tanggal pelayanan. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih DSC. Kemudian kita titik koma. Kita coba go. Go dulu. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini sudah tampil ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID poli, nama poli, ID karyawan dokter, nama, status perawatan, metode pembayaran. Jadi di sini sudah betul ya. Untuk query-nya kita sudah buat. Selanjutnya kita buat untuk display tabel dinamisnya. Berarti kita ambil script dulu untuk display tabel dinamisnya. Di sini saya simpan scriptnya itu di dokumen, di website. Sedikit loading di display tabel dinamis. Nah, ini kita ambil dari script yang sudah disiapkan. Kita copy saja yang ini. Kita Ctrl A, kita copy. Kita masukkannya di sini. Kita akan mau buat untuk pasien kan, berarti kita buka di tabel pasien. Teman-teman sedikit loading sedikit pula. Di bagian view. Bukan di view ya, tapi di user interface bagian riwayat rekam medis. Kita buatnya di sini. Nah, tapi sebelum kita memasukkan tabel display tabel dinamis, kita buat dulu untuk untuk halamannya ini kita bagi dua dulu. Ya, di sini. Kita bagi dua halaman di mana di sini untuk formnya itu kita akan buat formnya di sini, sebelah sini, terus ini nanti kita akan buat sesuatu di sini. Ini kita buat form, berarti kita bagi dulu. Kita gunakan grid untuk kita bagi kelasnya di sini. Berarti ini kita masukkan scriptnya, div, yang kita enter. Di sini kita buat satu div lagi. Ya, seperti ini. Kemudian di sini untuk div awalnya itu saya kasih
div class row. Saya kasih row. Kemudian di sini saya kasih div class sama dengan full sm. Di sini saya kasih apa ya? 8. Di sini saya kasih 8. Di sini saya kasih 8. Kemudian saya enterin dulu. Kemudian saya buat satu lagi div. Saya buat memang untuk kelasnya. Kelasnya juga masih sama, div class row. Bukan row ya, tapi full sm ini 4 ya. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita tutupin lagi. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita buat untuk display tabelnya di sini ya. Kita di sini tadi kan sudah saya copy, saya Ctrl V saja di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bagian sini kita buat untuk nomor dulu. Selanjutnya kita cek di yang tadi kita buat. Di sini kita akan buat untuk ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID rekam medis, kemudian apa lagi? Ada tanggal pelayanan dan ID poli. ID poli kita tidak perlu masukkan ya. Kita masukkan cuman nama polinya saja. Tanggal pelayanan. Ini ada rekomendasi yang itu. Kita copy yang ini dulu. Setelah tanggal pelayanan ada nama poli dan karyawan dokter. Nama poli. Ini saja poli. Kemudian kita di sini kasih dokter. Status perawatan dan metode pembayaran. Oke, di sini status perawatan. Kemudian selanjutnya itu adalah metode pembayaran. Ini metode pembayaran. Metode pembayaran. Ini metode pembayaran. Ya, selanjutnya kita panggil di sini. Yang pertama itu kan kita buat untuk nomor kan. Berarti PHP echo variabel nomor. Kita buat dulu variabel nomornya di sini. Variabel nomor sama dengan 1 titik koma. Oke. Kita panggil variabel nomornya di sini karena dia bertambah jadi kita buat plus. Kemudian kita akan panggil ID rekam medisnya. Di ID rekam medis. Kemudian di sini kita panggil tanggal pelayanannya. Tanggal pelayanan. Kemudian kita copy dulu yang ini. Hitung tanggal pelayanan berarti 1, 2, 3, 4. 3, 4 kan. Ctrl V. Setelah tanggal pelayanan ada poli. Nah, poli yang akan kita tampilkan itu kita lihat dulu atribut yang ada ya. Itu kita akan menampilkan di tabel poli. Kita lihat dulu poli itu cara penulisan untuk nama polinya itu seperti apa. Takutnya salah ya, salah penulisan di display data. Oke, berarti di situ nama poli. Berarti kita tulis di sini nama poli ya. Nama poli. Selanjutnya adalah dokter. Nah, untuk dokter itu kan ada di karyawan. Jadi di karyawan itu cuma ada nama. Oke. Seperti itu. Setelah itu ada status perawatan. Status perawatan itu juga tetap status perawatan. Setelah status perawatan ada metode pembayaran. Oke, kita lanjut di sini metode pembayaran. Metode
pembayaran, counter save. Oke, selanjutnya di bagian sini kita tampilkan query yang telah kita buat tadi, yang ada di sini. Kita edit dulu, target. Loh, kok salah ya? Aduh, sini saya sudah hapus. Oh ya, masih ada di sini. Oke, kita copy yang ini, kita tampilkan di sini. Di order by control save. Coba kita testing dulu. Kita refresh. Sudah save. Nah, di sini ada kesalahan yang di bagian nomor. Variabel nomor in. Oke, berarti 39. Di bagian 39 ya. Variabel. Oh, ini salah. Nomor. Save. Oke. Kita testing lagi. Oke, sudah berhasil teman-teman. Nomor, kemudian ID rekam medis, tanggal pelayanan, poli, kemudian dokter. Wow, ada dokter Bastian Linggo, asik. Status perawatan, metode pembayaran, dan aksi. Nah, setelah itu, apa ya? Setelah itu kita lihat dulu untuk status perawatan. Misalkan di sini status perawatannya ini kan seharusnya masih harus ada yang nol kan? Kita coba buat untuk status perawatannya itu kita kasih kosong dulu di bagian status perawatan. Di mana nih status perawatan? Ada di rekam medis. Di status perawatan. Mana ini status perawatan? Misalkan di bagian sini status perawatannya kita kasih nol ya. Kita kasih 0. Sini. Ini kenapa saya kasih 0? Karena misalkan di sini rawat inap untuk apa nih? Untuk ID rekam medis nomor 5 itu dia tidak dia tuh bukan apa ya? Dia tuh masih sedang rawat inap. Jadi status perawatannya tidak ada karena untuk status perawatan itu berupa tanggal selesai rawat inapnya. Jadi dia tidak input tanggal di sini karena ya seperti itu karena pasien ini masih dalam perawatan inap jadi tidak ada status perawatannya di sini. Kalau di sini status perawatannya itu masih misalkan status perawatannya itu 000 ini, berarti kita akan buat dia itu apa ya? Kita akan buat query dengan menggunakan fungsi di mana jika status perawatannya itu 0000000 seperti ini, berarti dia akan menyimpannya dengan atau mencetaknya dengan dia akan mencetak dalam perawatan seperti itu. Tapi jika sudah terisi seperti ini, berarti sudah dia akan terisi seperti ini dan sudah ada tanggal, berarti sudah selesai perawatannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke sini. Kita cek dulu ya kalau muncul error seperti itu tuh biasanya tidak tersimpan. Coba kita cek ulang. Oke, sudah tersimpan ya di sini guys. Status perawatannya. Tanggal kontrolnya ini harus diisi ya. Di sini. 2022. Oke, seperti ini. Coba kita cek di sini bagian rekam medis. Sorry di sini. Kita cek dulu di bagian pasien kan? Ya, ya di Fatinap. Oh, ya. Seperti itu. Berarti ini rekam medis. Oke, di sini kan kita sudah kasih 0 ya untuk ini. Nah, coba kita testing di sini. Nanti pasti dia munculnya itu 0 ya. Terus ya ini. Ini dia masih 00. Nah, sekarang kita akan rubah dulu untuk query-nya. Di mana? Untuk query-nya ini kita akan buat jika status perawatannya itu bernilai 0000-000, maka pasien tersebut itu maka dia di sini akan mencetak
dalam perawatan. Tetapi jika status perawatannya sudah berisi tanggal seperti ini, berarti otomatis dia tidak mencetak apa, dia cuma mencetak hasil yang telah diinput ini. Karena jika sudah terinput tanggal seperti ini, berarti pasien tersebut setelah selesai rawat inap atau sudah selesai perawatan seperti itu. Tapi jika masih seperti ini atau dia akan mencetak dalam perawatan, berarti pasien tersebut belum selesai perawatan. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, berarti sekarang kita pergi ke query ya. Kita di SQL dulu. Kita kembali ke SQL. Kita get out. Nah, seperti ini kita gunakan yang ini dulu. Di sini select bintang rekam medis. Nah, di sini kita akan buat di metode pembayaran. Bukan ya. Kita buatnya di apa dulu nih? Kita buatnya di status perawatan ya. Di status perawatan berarti status perawatan berarti di sini ya. Rekam medis. Berarti jika rekam medis perawatan, jika rekam medis perawatan, jika rekam medis jika status perawatan yang berada di dalam tabel rekam medis bernilai 0000, tahunnya kan dahulu kan, kemudian bulan, kemudian tanggal. Bernilai 0000, maka dia akan mencetak kalimat dalam perawatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ini atau seterusnya itu adalah perawatan. Oke. Perawatan setelah itu dia akan membaca, dia akan mencetak untuk status untuk yang ini kita paste-nya di sini suatu perawatan di dalam tabel rekam medis. Setelah itu kita buat untuk as-nya dulu, dia akan menyimpan di status perawatan, oke, Ctrl save. Bukan Ctrl save, sorry. Ini go dulu ya, bukan Ctrl save, kita cancel. Kita coba go, kita Ctrl go, dia berhasil atau tidak. Oh ya, di sini ada sedikit error ya. Metode pembayaran F. From rekam medis status perawatan. Nah, kalau untuk status perawatan, tadi kita lihatnya itu status perawatannya itu adalah 000. Oke. Status perawatan. Error. Coba kita cek dulu di sini di bagian struktur. Oh iya kan, di sini pasti di bagian status perawatannya ini Pak, kita kan isinya 0, pantas tadi error kan? Tadi kan ada muncul error merah tuh. Berarti kita cek dulu di struktur. Seharusnya itu harus bisa 0 ya. Oke, di sini nolnya tidak ada, sedangkan di status perawatan itu harus ada 0 karena bisa saja diisi kosong kan belum selesai perawatan seperti itu. Save. Oke, sudah. Coba kita testing dulu. Bisa juga metode pembayaran. Coba kita cek ulang lagi. Di bagian rekam medis tadi ya, di brosurnya. Kemudian di bagian satu perawatan.
E0. Bentar. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita testing lagi. Ini kan sudah kasih 0 kan? Oh, hmm, apa ini? Coba kita cek di sini. Hmm, ini sudah 0 ya. Coba kita cek dulu di strukturnya. Di status kontrol sama tanggal kontrol ini coba kita kasih 0 ya. Yes. Yang tanggal ini kita kasih Oke, sudah. Sekarang kita cek di sini lagi. Dalam perawatan. Oh iya, di sini ada. Oh, di sini ada penobelan juga ya. Coba kita go. Oke, di sini sudah berhasil, sudah muncul ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID poli, nama poli, ID karyawan dokter, nama, status perawatan, dan metode pembayaran. Jadi kita copy dulu yang ini. Di sini apa ya? Tadi kita kan mau buat kayak yang masih 0 itu tanggal pelayanannya itu harus 0 ya. So kita cek dulu sini. Kita kasih 0 dulu ya untuk sini. Kayaknya di sini terubah sendiri ya. Ini kita tadi buat untuk 0-nya ya. Berarti di sini pasti sudah otomatis terisi sendiri lagi ini. Di status ya. Oh ya, kita klik yang 0. Ini kita edit, terus kita go ulang. Nol, status perawatan masih 0 ya. Jika 000, oh ya, jadi kan bacanya 000 ya. Berarti di sini kita kasih 0000 strap 000 strap 00. Oke, enter. Pakai browser, kita cek di bagian status ya perawatan. Oke, sudah 0 ya. Coba kita edit yang ini. Kita go ulang. Dia kan membaca 000 kan bukan 0 sih, tapi dia membaca 000. Coba. Oke, 000 sudah berubah atau belum? Oke, sudah berubah kan? Untuk status perawatan yang 0000 strap 000 strap 00 itu akan dicetak dalam perawatan. Oke, seperti itu. Berarti sudah betul ya untuk query-nya ini. Kita copy query-nya, kita copy. Kemudian kita tampilkan sini. Kita ganti query yang ini. Terus ini belum ya. Oke, kita Ctrl save. Coba kita testing di bagian website-nya ya. Kita refresh. Oke, sudah berhasil ya untuk status perawatan yang 000 itu, berarti dia akan mencetak dalam perawatan seperti itu. Oke, status perawatan sudah. Sekarang kita buat untuk metode pembayaran ya. Untuk metode pembayaran di sini untuk
Di sini saya buatnya berbeda dengan dosen kami itu Mr. Ems. Untuk Mr. Ems untuk 0 berarti dia transfer ya. Kalau 1 berarti dia tunai. Tapi di sini saya sudah terlanjur buat di sini metode pembayaran ada 1 sama 2. Jadi kalau 1 itu berarti dia transfer, kalau 2 itu dia sebagai tunai. Metode pembayarannya itu tunai. Berarti kita ke script dulu. Di script kita gunakan lagi yang ini ya. Kita tinggal tambahkan saja. eh, kita masih gunakan logika if ya. Kita bukan menggunakan, kita menggunakan script untuk ini kita masih gunakan fungsi. Berarti if jika rekam medis untuk metode pembayaran untuk mana nih sama dengan 1 berarti dia akan mencetak eh, transfer transfer transfer. Selain itu apa ya, jika selain dari 1 maka dia akan mencetak tunai seperti itu. Jadi di bagian metode pembayaran yang nilainya itu 1 berarti dia akan transfer. Tapi selain dari 1 itu dia akan mencetak tunai seperti itu. Coba kita testing sudah berhasil atau belum ya untuk scriptnya. Tunai. Oke, sudah berhasil ya. Dia harus as ya, supaya disimpannya di variabel apa. Berarti jadi simpannya di atribut apa. Berarti di sini kita harus tambahkan as metode pembayaran. As metode pembayaran seperti ini. Kemudian kita go. Oke, di sini coba kita lihat. Oke, sudah berhasil ya metode pembayaran. Di sini yang 1 sudah menjadi transfer ya. Kemudian yang tunai itu adalah 2, sudah berhasil untuk itu. Jadi selanjutnya kita buat apa dulu? Di sini tanggal pelayanan. Oke, di tanggal pelayanan kita buat fungsi dulu. Kita panggil fungsi untuk tanggalnya dulu. Kemudian di nama poli kita panggil untuk apa ya? Bukan sih kalau di situ. Kita panggil nama poli. Dari tanggal pelayanan kita kasih apa ya? Tanggal ya, berarti LDAT. Kita kan sudah buat fungsi untuk tanggalnya itu di bagian atribut kan, atribut global. Kita tinggal panggil saja. Kita testing dulu di sini. Oke, di sini tanggal pelayanan L41. Oke, L41. Oke, jangan sampai di bagian aset ini, bagian nav ini kita belum panggil atributnya seperti itu. Oke, berarti coba kita panggil atribut globalnya dulu di nav. Berarti php include dia keluar dari aset, kemudian dia keluar lagi dari pasien, kemudian dia masuk ke dalam aset. Dimasuk ke dalam assets kan. Dimasuk ke assets. Setelah masuk ke assets, dia langsung masuk dalam atribut global. Atribut global .php seperti ini. Kemudian titik koma, tanda tanya lebih besar. Ctrl save. Coba kita testing lagi, sudah berhasil atau belum. Oke, sudah berhasil. Oh ya, tapi di sini metode pembayarannya masih tetap 2. Oke, berarti tadi kita belum ganti ya untuk query-nya ini kita belum ganti di script lama nih. Di luar medis. Kita belum ganti di sini ya. Kita harus ganti. Ctrl save. Kemudian kita testing dulu. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang untuk poli kita kasih nama juga. Atau di nama saja kita kasih nama di nama.
Ini tidak perlu sih. Di nama polinya saja kita kasih nama. Takutnya inputannya itu salah ya. Inputannya itu huruf besar semua atau apa ya. Oke, kita save. Ini sudah berhasil ya. Sekarang kita buat apa lagi ya? Kita buat untuk di sini kan sudah ada nomor ID rekam medis, tanggal pelayanan, dokter, polis, status. Oh, di sini statusnya kok status. Ntar dulu. Status. Status. Kita save. Oke, sudah berhasil. Sekarang metode pembayaran juga sudah. Sekarang di sini kan tidak ada kayak menampilkan pasiennya kan? Kita harus buat pasiennya dulu. Untuk pasiennya itu kita buat di bagian samping logout ini. Kita panggil untuk pasiennya. Itu kita panggil berdasarkan ID rekam medisnya, ya kan? Nah, tapi di sini juga di sini muncul semua pasien kan? Nah, di sini muncul semua pasien. Jadi kita sini kan untuk pasien yang login saja kan, tapi di sini masih muncul semua pasien. Berarti kita harus buat cuman pasien yang login. Pasien yang login itu dia cuma bisa melihat riwayat rekam medisnya saja, tidak melihat semua riwayat rekam medis. Oke, berarti kita kembali dulu ke sini. Kita kembali ke script. Kita kembali ke sini. Kita panggil ya, kita buat query. Kita cari data ya, berarti kita ambil script dulu, script untuk cari data di ini. Website script. Sini kita ambil script cari data ya. Mana ambil script cari data? Mencari data di tabel. Kita ambil itu. Kita gunakan ini. Copy. Kemudian kita paste di sini. Kita paste-nya di sini. Ctrl V. Oke, kita hapus yang ini. Oke. Kemudian di sini kita hapus yang ini kan, datanya itu kan sudah pasti ditemukan kan. Jadi kita hapus yang ini. Perhatikan dulu. Oke. Selanjutnya dia akan mencari nama variabel berdasarkan apa ya? Berdasarkan kita kan mau ambil berdasarkan yang login kan, berarti username pasien kan. Ini kan kita buat di bagian username pasien. Oke, username pasien. Kemudian di sini dia akan variabelnya ini kita untuk select, dia akan menampilkan ID pasien. Jadi akan menampilkan ID pasien dari tabel pasien kan, dari tabel pasien di mana pasien like nama variabel. Ini nama variabelnya kita kasih variabel 1. Kemudian ini kita kasih dengan variabel session ya. Session apa? Kita gunakan session variabel session. Kemudian username pasien. Oke, sudah. Kemudian dia akan jika data ditemukan, dia akan menampilkan ID pasien dari tabel pasien di mana pasien like variabel 1, di mana variabel 1 ini dia akan mengambil sesuai dengan username pasien yang login. Nah, jika data ditemukan maka dia akan menampilkan apa di sini? Dia akan menampilkan nama pasien kan? Berarti di sini dia akan menampilkan nama. Ctrl save. Oke.
selanjutnya kita panggil dulu. Kita panggil ini, kita kan mau menampilkannya di sampingnya logout kan, berarti kita pergi ke bagian nav-nya dulu, nav dari pasien ya. Ke nav, kita ambil satu lagi seperti ini, kita copy, kita paste-nya di sini. Kemudian kita hapus yang ini. Kemudian kita ambil yang ini, kita ambil copy, kita paste-nya di nav. Kita paste-nya di nav. Ctrl V, Ctrl save. Coba kita testing dulu ya. Kita testing. Error di nav 26. Oke, berarti dia menampilkan pasien. Nama pasien. Dia akan menampilkan nama. Ctrl save. Kemudian coba kita refresh. Masih error lagi. Coba kita skip. Ya di sini syaratnya variabel. Coba kita ganti ini menggunakan variabel equation. Variable session berdasarkan where, dimana itu menggunakan email ya. Like variable question. Question. Ya, udah save. Selanjutnya ini variable d untuk pasien. Dia akan mengambil ini untuk ID pasien. Nanti pas dipanggilnya itu baru kita menampilkan nama dari pasien tersebut. Oke, Ctrl save. Kemudian di sini kita copy yang ini. Di sini sudah menampilkan nama pasien. Dia akan menampilkan nama dari pasien dengan mencetak nama pasien. Oke, Ctrl save. Sini kita kurang ini. Oke. Apa ini? Oke. Untuk ini. Kemudian kita hapus yang logout. Udah save. Coba kita testing lagi. Error. Riwayat rekam medis online 10, riwayat rekam medis BAP online 10. 30. Siapa ya? Terus ini variabel datanya kita kasih variabel 1. Kemudian di sini saya juga terus oke. Terus error di 10. Variabel ID pasien. Ini kita hapus langsung saja ini. Variabel pasien sama dengan variabel D1. Ini masuknya. Sudah jadi sekarang di bagian line 40, line 30 di bagian akhir. Sini kita terus ini kemudian variabel D1. Kita lagi.
Control save. Ini atau 5, 2, 3, 4. Oke, di sini kita terpanggil ya. Dia masih tidak muncul. Coba di sini. Di nav. Oh ya, di nav ini kan dia akan mencetak kan. Berarti dia langsung saja echo. Dia akan mencetak Rebel D-nya. D1. Oke. Oke, sudah muncul. Username untuk inonya itu sudah muncul. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita buat untuk di sini kita lihat dulu. Di sini yang muncul riwayat rekam medis itu adalah semua data riwayat rekam medis ya. Untuk semua pasien ini. Nah, jadi sekarang kita buat untuk di riwayat rekam medis ini yang muncul itu cuman berdasarkan riwayat rekam medis untuk pasien yang login. Berarti sini pasien yang login itu kan Ino. Nah, Ino ini dia punya riwayat rekam medis itu kan cuma satu kali. Berarti di sini kita buat tambah query. Kita buat query di mana dia cuma mengakses dari ID pasien saja. Nah, ID pasien ini dia akan ambil berdasarkan variabel ID pasien. Nah, variabel ID pasien ini kita bisa lihat di script yang kita buat itu variabel ID pasien itu berdasarkan variabel apa ya? Variabel berdasarkan ID pasien username ini. Username pasien. Oke, berarti di sini kita tambahkan query di sini di mana nih? Kita tambahkan query di sini. Ya, kita tambahkan di sini kita query di sini eh ini n rekam medis kita akan menentukan berdasarkan eh, ID pasien kan untuk ID pasien yang berada di dalam rekam medis ini. Tidak bisa ID pasien yang berada di dalam tabel pasien, tetapi kita gunakan ID pasien yang ada di dalam rekam medis supaya yang pasien yang sudah ada rekam medis berarti otomatis kan dia sudah lakukan pemeriksaan terhadap dokter. Jadi dia sudah mempunyai riwayat rekam medis. Jadi kita ambil ID pasien yang sudah ada di dalam riwayat rekam medis ini. Jadi kita gunakan ID pasien kembali lagi ID pasien ID pasien sama dengan ini sama dengan bisa kita pakai like ya. Di sini kita langsung saja sama dengan dia akan membaca apa di sini? Dia akan membaca variabel ID pasien ini. Berarti di sini variabel ID pasien Ctrl save. Coba kita refresh. Oke, sudah berhasil. Di sini yang muncul itu cuman eh ada rekam medis 4 atas nama Ino ya. Rekam medisnya itu muncul di sini. Jadi sini sudah berhasil. Sekarang kita buat untuk di sini kita tambahkan apa ya? Bagian rekam medis. Kita tambahkan jenis perawatan. 1 berarti rawat inap, 2 berarti rawat jalan.
Berarti di sini kita tambahkan script di sini. Jika jika jenis perawatan jenis perawatan yang di tabel rekam medis kemudian satu berarti yaitu rawat inap selain dari itu dia rawat jalan kemudian kita kasih jenis perawatan dan untuk kemudian koma untuk save. Di sini kita tambahkan oke jenis perawatan dan ini kita ambil ini jenis perawatan konsep Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita kasih small di sini dulu. Small. Kemudian tutup. Tinggal copy saja yang ini. Ctrl V. Ctrl V sini juga. Kemudian di sini. Kemudian kita kasih small tutup di sini. Kita kasih di sini. Di sini. Di sini. Kemudian di sini lagi. Oke, jadi sudah muncul semua ya untuk nomor, ada rekam medis, tanggal pelayanan, poli, dokter, status perawatan, jenis perawatan, metode pembayaran, dan aksinya. Berarti sudah muncul juga di sini untuk pasien yang sudah login dan pasien yang sudah login riwayat rekam medisnya muncul di sini. Oke, berarti sudah berhasil. Cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih.